Saat ku buka kedua mataku dan ku sadari apa yang tak terjadi. Hai brother semua, saya Kodewo di Griawan Military Review. Kali ini kita akan mereview sebuah CD. CD ini sebetulnya udah lama banget, tapi menurut saya masih relevan sih untuk di-review ya. Dan kebetulan di episode sebelumnya saya sudah mereview tentang buku ya, tentang buku dimana buku ini adalah salah satu buku, menurut saya salah satu buku sejarah musik di Indonesia ini. Buku tentang Festival Rock se-Indonesia ya, yang minggu kemarin saya ini bukunya seperti ini ya. Jangan lupa buat brother semua yang penggemar musik rock harus punya buku ini. Ini salah satu buku sejarah dan nggak mungkin buku ini dihilangkan dari pelajaran sejarah-sejarah di kayak zaman sekarang ya. Anak-anak generasi sekarang nggak tahu sejarahnya kayak gimana zaman dulu itu, ya kan? Sejarahnya yang menurut saya nggak tahu. Walaupun katanya sejarah yang dulu kami pelajari dulu itu semua hasil rekayasa atau bla bla bla, tapi buktinya banyak yang bicara, terutama orang-orang tua ya. Orang-orang tua, kakek nenek kita juga bicaranya hampir seperti itu juga. Jadi entahlah itu perbuatan siapa ya, nggak usah dipikirin. Yang penting kita tentang musik. Di Griawan Military Review ini bakal mereview semua tentang musik ya. Apapun itu yang berkaitan dengan musik. Walaupun misalnya katanya kenapa kemarin ada review tentang makanan. Itu kan saya membuat review itu makanan, salah satunya ada teman saya yang jualan juga gitu ya, yang berjualan. Mungkin suatu hari saya juga yang berjualan, karena saya sempat juga berjualan gitu. Dan kita harus saling bantu sesama teman, itu aja intinya begitu ya. Dan kenapa tadi mereview tentang makanan tidak berkaitan dengan musik? Bakal berkaitan, karena pemain musik juga suka nongkrong, suka ngobrol ngalor ngidul gitu ya tentang musik ini. Oke, kembali lagi ke episode hari ini. Episode kali ini saya bakal mereview salah satu album yang dirilis tahun 2012 ternyata, setelah saya gali-gali, dan saya belinya di tahun 2013 di sebuah toko di Jakarta ya, di daerah Semanggi sana. Itu juga nggak sengaja. Siangnya saya masih ingat baca-baca review di majalah, ternyata band ini sudah melahirkan sebuah album. Dan band ini dinyatakan waktu itu sama kami ya gitu ya, para musisi-musisi kelas bawah, wah band ini udah nggak ada, karena waktu itu ditinggal sama gitaris dan vokalisnya. Nah, mana vokalisnya itu menjadi ikon buat band ini tersebut. Ya pastilah frontman ya nggak. Nah, jadi setelah saya mereview buku ini, jadi di halaman berapa ini ya? Halaman 76 saya baca ini. Nah, baca bumerang ya. Di sini sih memang tidak dijabarkan secara perinci ya bumerang itu. Tapi di sini hanya dijabarkan bahwa mereka sebelum menggunakan nama bumerang ini, mereka mengikuti festival rock yang ke-7 tahun 1993 ya, dimana mereka hanya sebagai 10 besar grand final saja, dan itu dimasukkan ke kompilasi. Nah, di kompilasi itu kalau brother semua mencari, tidak ada nama bumerang, tidak ada. Di situ ada namanya Los Angeles. Los Angeles ini parodi atau kata lain dari Los Angeles, satu kota di Amerika sana ya.
Jadi dibuatlah dengan namanya Lost Angel atau malaikat tersesat atau apalah gitu ya. Nah, setelah mereka kemudian mencoba membuat lagu sendiri, mereka tawarkan ke beberapa produser, akhirnya nyampe juga di Logs Labor. Mereka juga ada kendala waktu itu, drummernya cabut. Nah, ini antara cabut atau dikeluarkan dari Los Angeles ini. Kemudian dikontrak oleh Logs Labor untuk album pertama dengan nama yang diganti menjadi Boomerang. Diambil dari salah satu lagu yang diciptakan mereka di album itu, Boomerang ya. Waktu itu dengan konsep 3 orang gitu ya, kasih nama singlenya. Saya waktu itu pernah ya lucu-lucu juga dengan lagu yang agak mirip-mirip sebuah lagu band alternatif grunge dari Inggris sebetulnya, dari Amerika atau Inggris ya kalau nggak salah. Jadi gaya-gayanya sih gaya-gaya Inggris. Band ini mirip dengan lagu itu, dan lagu itu juga saya suka, mirip banget gaya-gayanya, apalagi konsep musiknya seperti itu mirip. Tapi begitu saya dengarkan satu album, konsep yang lainnya berbeda dengan musiknya, cuman benang merahnya ada gitu ya. Jadi musiknya emang lebih ngerok gini daripada ke alternatifnya gitu ya. Oke brother, di Boomerang ini saya tidak akan mereview semua album yang sudah dirilis ya. Di sini memang ditulis sampai album terakhir mereka bersama gitaris barunya Andre Frenzy ya. Andre Frenzy ini mantan gitarisnya Powerslave, juga sempat di band proyekannya Ahmad Dhani juga, Mahadewa ya, sama Judika kalau nggak salah itu gitarisnya salah satu Andre Frenzy. Nah kebetulan di tahun 2010 Andre Frenzy ini keluar dari Boomerang setelah merilis album albumnya ini Terapi PC kalau nggak salah ya, Terapi PC tahun 2000. Bukan, Terapi PC ini album pertama mereka di Sony, bukan di Logs Labor ya. Jadi mereka tahun 2001 sempat keluar dari Logs Labor dan merilis album Terapi PC dengan label baru Sony Music ya. Ini salah satu momen jarang juga, dimana biasanya band-band rilisan Logs Labor ini jarang keluar dari manajemen Logs Labor dan merilis di label lain. Nah Boomerang ini begitulah, mungkin masalah apa nggak tahu ya, kita nggak usah ngurusin yang gitu juga ya. Urusannya Boomerang juga. Oke brother semua, saya mau mengulas setelah ini pasca Roy sebagai frontman di Boomerang, atau namanya Roy Jekonia ya. Roy Jekonia, maaf. Roy Jekonia sebagai frontman yang mungkin tidak ada penggantinya mungkin ya buat Boomerang sendiri. Jadi kalau orang banyak berpikir, kalau udah Roy-nya keluar Boomerang nggak ada apa-apanya. Ternyata tidak. Di tahun 2010 itu akhirnya mereka meneruskan dengan menyisakan di situ ada Henry sebagai pemain bass atau Hubert Henry, dan tinggal drummer pengganti drummer yang sebelumnya yaitu Farid. Jadi 2 orang itu Farid dibantu salah satu orang gitaris. Gitaris ini kayaknya low profile banget, cuman dia juga kayaknya sebagai sound engineer juga, karena saya juga lihat beberapa ini dia juga yang meramu musiknya.
Dan akhirnya mereka di tahun 2012 oh ya, sebelumnya saya pernah nonton Boomerang ini di salah satu stasiun TV, radio show. Alhamdulillah kebetulan saya juga pernah main di radio show. promosi. Oke, di situ saya lihat memang mereka bertiga, menurut saya agak kecewa juga gitu melihat Hubert Henry membawakan lagu-lagu lama Boomerang yang saya sendiri nggak cocok gitu ya. Walaupun sebelumnya Hubert Henry itu sebagai backing vokalnya dari Roy ya, kalau di panggung-panggung kalau saya nonton gitu, yang backing vokal suara-suara tingginya itu Hubert Henry. Cuman ya untuk membawakan secara total lagu-lagu yang dibawakan oleh Roy, menurut saya belum nyampe gitu ya. Nah, begitu saya dapat informasi ini, ternyata mereka merilis sebuah album ini, Boomerang di tahun 2012 ya. Produksi dari ini dari RMV kalau nggak salah ya. Ini bentuknya jewel case. Saya lihat dulu dari review di sebuah majalah ya. Review di sebuah majalah tentang ini Boomerang ini. Nama albumnya Reboisasi ya, reboisasi bentuk penghijauan mungkin ya, warnanya pun hijau. Ini covernya gini, tulisan artwork gitu, keren sih artworknya. Nah ini, nah di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 lagu. Nah, perlu brother ketahui, langsung aja saya bilang istimewanya lagu ini di album ini. Dari 8 lagu ini, kalau brother mendengarkan, itu tidak ada jeda satupun. Jadi biasanya kan kalau kita dengar satu lagu ini, misalnya kayak ini, nol, terus lagu keduanya dalam hening, itu nyambung gitu. Dan kadang-kadang kalau tidak sadar, ini lagu yang mana gitu. Makanya saya begitu dapat ini penasaran, pengen dengar gitu ya dengan review dari hasil majalah tersebut. Ini saya beli, ini CD-nya ya. Dalamnya seperti ini, jewel case. Nah, ini sleeve-nya, dia bentuknya gini, lipat aja ya. Saya nggak ada cover album fotonya, nggak masalah. Nah di sini Boomerang terdiri dari Hubert Henry, 5 helu pada vokal dan bass ya, pemain bassnya Hubert Henry ini. Terus ada Farid pada drum, juga bukan dibantu, memang sebagai gitarisnya Tommy ya, Tommy Maranila. Saya nggak kelihatan. Oh gitu, saya pakai kacamata dulu. Sombong ya, harusnya pakai kacamata aja. Nah, kelihatan kan? Maranua namanya, Tommy Maranua. Gimana? Masih ganteng kan ya? Minum dulu. Nah, di sini seperti biasa cover. Jadi ini dibuat oleh RMV Records Indonesia. Nah, lagu-lagu di sini memang di sini ada 8 lagu. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, di sini 8 lagu. Liriknya berpisah. Tapi kalau didengarkan seperti tadi saya bilang, bersatu itu. Dan kalau brother cek di CD-nya diputar di CD player, itu tertulis cuman track 1, tidak ada track yang lain. Jadi tracknya cuma satu. Semuanya durasinya sekitar 23 menit ya. Dan lagunya menurut saya the best gitu. Boomerang keluar dari jalurnya seperti biasa yang ngerok gitu ya, ngerok ngeblues seperti itulah. Berubah di sini menjadi alternatif
rock alternatif. Dan vokalnya Hubert Henry pun tidak seperti waktu membawakan lagu-lagu yang lama di sebuah stasiun radio show itu. Di sini dia blend banget dengan musik, dengan asik. Dan satu saran saya buat brother semua untuk mendengarkan album reboisasi ini yaitu buang jauh-jauh pikiran Bumerang dengan vokalnya Roy. Ya, tinggalkan. Ini Bumerang baru. Ya. Keren. Lagu Nol di sini menceritakan tentang sesuatu yang bila aku sadar cintanya telah berlalu dan otaknya masih kosong, dia kayak orang linglung gitu ya. Tapi musiknya nyambung banget, musiknya keren. Mungkin aransemennya tidak lepas dari sang gitaris, ngeblend banget. Sound bassnya jelas, ya. Dan favorit saya di Bumerang sebetulnya saya waktu pertama nonton konser mereka di Saparua di Bandung itu malam-malam, ya. Dia waktu itu baru saja merilis album Disharmony, ya, album Disharmony. Dan ini kalau kita mengulas di album yang lama, memang Bumerang itu menurut saya kuncinya ada di album KO dan Disharmony ini. Itu konsep mereka yang bagus. Nah, setelah itu mereka merilis album. Kalau di Extravaganza sebetulnya menurut saya sih musiknya biasa-biasa aja, cuman promosinya dari Logs Labor jor-joran banget. Ya. Hampir setengahnya atau kalau nggak salah sampai 7 video klip dirilis, jarang-jarang kan. Sebuah album dibuatkan 7 video klip. Ya. Paling orang bikin 1 video klip selesai. Kayak Bumerang ini, yang kasih ini cuman album kasihnya doang. Terus KO lagu apa ya waktu itu ya, lupa saya, nanti cek dulu lah sama brother semua ya. Nah, ini album ini seperti mereka mengembalikan kepercayaan penggemar Bumerang, cuman banyak orang yang tidak tahu. Dan kebetulan beberapa hari ini ada teman saya ngecek koleksi saya gitu kan, ada CD apa aja gitu, pasti lihat ada Bumerang, ternyata ada album ini katanya. Iya. Dan saya ceritakan begini album konsepnya, mereka keren ya, penasaran ya gitu. Penasaran juga dengan album ini. Nah, jadi mungkin nggak tahu masih ada atau enggak ya album seperti ini, bisa cek aja di Instagram mereka, tanya DM langsung di Bumerang Official, dicari ya di Instagram. Nanti saya tulis di description-nya di YouTube saya ini ya. Itu brother semua, saya nggak akan banyak cerita tentang Bumerang ini, tapi ini konsep musik ini keren banget dan memang menjadi salah satu inspirasi saya, terutama dalam penggabungan lagu pertama, kedua, ketiga sampai ke-8 lagu ini bersatu. Keren sih. Memang setelah lagu berapa ya? Setelah lagu ke-5 atau ke-5 ya. Perubahan mau masuk ke lagu berikutnya terlalu terdengar jelas gitu. Jadi, emang mau masuk ke lagu berikutnya. Tapi kalau dari lagu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu nggak kerasa kita, ternyata udah lagu ke-4 lagi gitu, kayak satu lagu dengerin, sama konsepnya sama, keren ya. Jadi brother semua ya, brother, tadi ada iklan sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi brother semua, kalau masih suka dengan musik Bumerang, ini salah satu alternatif pilihan, dan musiknya pun berubah menjadi alternatif menurut saya. Ya, keren. Malahan saya sempat
penasaran gitu dengan album selanjutnya. Cuman begitu saya cek-cek di Instagram mereka, ternyata mereka memasukkan seorang vokalis baru. Itu ya sah-sah aja gitu ya, sah-sah aja. Dan setelah ini mereka merilis ini album terakhir mereka ya. Dan setelah ini tahun 2016 kemarin sebetulnya mereka merilis three-way split album bersama Grace Rock dan satu lagi saya lupa ya. Cuman saya belum dapat album itu, nggak keburu gitu. Waktu itu mau beli keburu habis. Nah di Bumerang ini di sini di album ini mereka udah nambah vokalis baru ya. Vokalis baru. Cek aja di Instagramnya karena saya nggak akan membahas album ini ya. Ini album the best menurut saya, album paling bagus Bumerang ya, nggak tahu ya, menurut saya ini album paling bagus gitu. Album yang dengan konsep musik yang keren, jarang di Indonesia menggunakan konsep musik seperti ini. Walaupun misalnya orang vokalnya Henry seperti tapi di sini ngeblend. Coba dengarkan. Ada kalau penasaran ada di YouTube. Ada tadi saya sudah putar video klip mereka. Walaupun sedikit tapi itu jadi bahan pertimbangan juga buat brother semua. Ya. Oke brother semua. Satu CD yang menurut saya oke, keren, patut diacungkan jempol. Dan saya sebetulnya penasaran dengan album keduanya, cuman sayangnya tadi saya udah bilang mereka malah membuat seperti album ini. Ini bakal saya review juga nanti suatu saat. Tapi yang mau saya sampaikan ini, dan semua dari ini album ini jadi banyak dengan buku ini saya menjadi inspirasi banyak juga pengen ternyata ada album ini penasaran juga gitu ya. Dan saya belum dapat album kompilasi versi paroknya di Medan ini. Nanti saya cari dulu. Ya, brother semua. Terima kasih udah bersama saya di Griawan Media Review. Buat brother semua yang mungkin ada pertanyaan atau apa bisa di kolom komentar, boleh ya. Terima kasih juga yang udah subscribe di channel saya ini. Jangan bosan dengan omongan obrolan saya ini ya, obrolan sendiri-sendiri, anggap aja podcast ya. Kalau jenuh udah tinggal pakai headset, dengarkan, simpan aja, tidur gitu, enak dengerin omongan saya ngobrol. Oke brother, sampai ketemu di episode selanjutnya di Griawan Media Review. Episode selanjutnya jangan lupa jaga keluarga kalian masing-masing. Semoga tetap sehat selalu ya. Oke, brother semua. See you. Yeah.